Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu dibekali oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023 yang tertulis pada surat kiriman Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ia memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kata ia yang dimaksudkan di sini adalah menunjuk kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga diingatkan kembali kepada amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat dia bangkit dari antara orang mati. Dan amanat agung itu juga bukan hanya diperuntukkan hanya kepada ke-12 muridnya, tetapi juga kepada semua umat yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berjanji di dalam amanat agung yang tertulis pada Injil Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-20b, Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Artinya penyertaan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kesetiaannya tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Sehingga melalui janji Tuhan, itulah yang menumbuhkan suatu pengharapan yang hidup bagi semua orang yang percaya dan berpengharapan kepadanya, bahwa ketika Tuhan memanggil kita, dan yang memanggil kita itu adalah Tuhan yang setia, dan kita setia mendengarkan dan melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan kepada kita melalui panggilannya. Ketika kita mendengar suara panggilannya, kita sebagai pekerja-pekerja Tuhan melakukan pekerjaan dan tugas pelayanan yang Dia anugerahkan sesuai dengan bidang masing-masing yang kita kerjakan, yang kita terima dari Tuhan. Baiklah kita lakukan dengan kesetiaan hanya kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Dia menunjukkan kesetiaannya. Kesetiaan Tuhan itu adalah sungguh benar-benar terjadi. Dan Dia juga setia, juga berkarya. Bagaimana Dia kita pahami berkarya, bahwa setiap apa yang Dia firmankan bagi kita pasti akan Dia genapi. Ia juga akan menggenapinya. Artinya apa saja yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita, Dia pasti menggenapinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Sekali Dia berjanji, pasti Dia menggenapinya. Itulah yang menumbuhkan suatu pengharapan bagi kita. Dan hal ini juga sangat nyata kepada surat kiriman dari Rasul Paulus yang dia alamatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dari sudut latar belakang catatan sejarah, bahwa jemaat Tesalonika adalah termasuk salah satu jemaat
yang cepat berkembang. Cepat berkembang dalam arti bahwa surat kiriman Rasul Paulus yang merupakan suatu penggembalaan kepada jemaat itu adalah sangat berbuah di jemaat Tesalonika. Paulus berpengharapan bahwa jemaat Tesalonika sebagai ibu kota provinsi Makedonia, supaya mereka menjadi contoh ataupun teladan bagi daerah-daerah lain yang ada di sekitarnya. Itulah harapan dari Rasul Paulus. Karena dari pelayanan Rasul Paulus dengan teman mitra kerja sepelayanannya yang bernama Timoteus saat menginjili ke jemaat yang ada di Tesalonika sangat membuahkan hasil yang baik. Sehingga dalam hal ini Paulus sangat bersyukur atas keadaan jemaat di Tesalonika yang sungguh berkembang. Buah dari firman Tuhan yang dialamatkan oleh Rasul Paulus ke sana sungguh berkembang. Dan melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, kita juga diingatkan bahwa semua kita umat Tuhan, umat yang sangat dikasihi Dia, semuanya kita dipanggil melalui Tuhan yang menganugerahkan pekerjaan, tugas, tanggung jawab kepada kita masing-masing. Dengan demikian, dengan panggilan Tuhan dengan menerima tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kita sebagai umatnya, dengan demikian kita terus berproses meneladani pribadi Kristus. Itu yang diinginkan oleh Kristus dari kita, supaya kita berproses meneladani pribadi Kristus dan menghadirkan karakter Kristus dalam diri kita. Dengan menghadirkan karakter Kristus di dalam diri kita, berarti apapun yang diembankan oleh Tuhan sebagai tugas dan tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan yang dianugerahkan bagi kita di tengah-tengah dunia ini, kita harus yakin Dia memanggil kita melakukan kehendak-Nya, bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia menolong kita melalui Roh-Nya yang tinggal bekerja di dalam diri kita. Kalau Roh Tuhan yang bekerja, tinggal dan diam di dalam diri kita, berarti kita juga harus menunjukkan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kita mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Jika kita percaya bahwa Tuhan adalah setia, dan kita dimampukan melakukan setiap apa yang Dia inginkan, dan kita dikuatkan melalui ketergantungan yang penuh ke dalam tangan pengasihan-Nya. Oleh karena itu, firman Tuhan sangat menguatkan, memberi pengharapan kepada kita pada pagi hari ini. Dia memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Baiklah kita juga memohon kekuatan agar kita juga melakukan tugas dan panggilan yang diberikan oleh Tuhan dengan penuh kesetiaan hanya kepadanya. Karena Dia sudah berjanji pasti akan menggenapi setiap janjinya. Dan orang yang merasakan bahwa Tuhan menggenapi janjinya kepadanya, itulah yang semakin menumbuhkan pengharapan baginya. Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Sekali Dia berjanji menyertai kita sampai pada akhir zaman, tidak berkesudahan. Itulah yang menjauhkan kebimbangan, yang menjauhkan segala keraguan di dalam perjalanan hidup kita. Bahwa di dalam perjalanan hidup kita,
Dia selalu ada di depan kita, mendahului kita, sehingga kita dijauhkan dari rasa khawatir, dari rasa cemas, dari rasa takut akan hal apapun, karena Dia adalah sahabat yang setia, Tuhan yang menyertai kita hari ini kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang menguatkan kami dan mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa menolong kami di dalam Roh-Mu, di dalam melakukan setiap apapun yang kami kerjakan. Kami yakin dan percaya Engkau juga turut bekerja di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga tanpa Engkau kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Biarlah Tuhan kami selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana dan pekerjaan kami, agar apapun yang kami pikirkan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini memberi kekuatan, meneguhkan hati dan iman kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang juga melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati mereka Tuhan. Engkau menyertai mereka senantiasa, jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan yang menjaga, melindungi mereka. Engkau juga memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada jemaat yang masih rindu akan pemulihan yang sempurna dari Engkau. Biarlah Engkau menjawab doa mereka Tuhan. Engkau menjamah tubuh mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka boleh pulih sempurna dengan kuasa darah-Mu. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat melakukan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.